Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdurrahman Hanafi dengan nomor pokok mahasiswa 0735211144. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ergonomik, di mana ini juga merupakan tugas dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah apa itu ergonomik. Jadi ergonomik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain ataupun mengatur alat, lingkungan, dan juga aktivitas agar sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan, dan juga kemampuan dan keterbatasan manusia. Tujuan dari ergonomik sendiri adalah untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan juga efisiensi baik di tempat kerja maupun dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian poin yang kedua adalah pentingnya ergonomik. Jadi ergonomik ini tidak hanya penting untuk mencegah gangguan kesehatan, tetapi ergonomik juga membantu untuk meningkatkan produktivitas. Dengan posisi tubuh yang tepat dan juga alat yang dirancang sesuai, kita bisa bekerja ataupun beraktivitas dengan posisi yang lebih nyaman, dan juga itu juga sudah pasti akan membuat kita menjadi lebih efisien dalam melakukan sesuatu. Berikut adalah masalah yang sering muncul akibat kurangnya ergonomik. Yang pertama itu adalah sudah pasti nyeri punggung dan juga nyeri leher akibat postur tubuh yang salah. Kemudian yang kedua adalah sindrom carpal tunnel akibat posisi tangan yang tidak nyaman di saat mengetik. Kemudian yang ketiga adalah mata yang lelah karena pencahayaan yang kurang bagus atau kurang memadai. Di sini ergonomik hadir untuk membantu kita agar dapat meminimalkan risiko-risiko tersebut dengan cara-cara yang sederhana seperti penyesuaian tinggi kursi, posisi monitor, posisi meja, dan juga lain sebagainya. Kemudian di poin yang ketiga itu ada beberapa prinsip-prinsip dari ergonomik. Prinsip dasar dari ergonomik yang perlu kita ketahui itu ada beberapa. Yang paling pertama itu ada posisi netral. Di mana ini kita harus pastikan tubuh kita berada dalam posisi yang alami, seperti punggung yang lurus, bahu yang rileks, dan juga leher yang tidak terlalu menunduk ataupun mendongkak. Kemudian yang kedua adalah pengaturan ketinggian. Di sini kita harus memastikan bahwa kita telah mengatur tinggi meja dan kursi sudah sesuai dengan postur tubuh kita, sehingga tidak menyebabkan tegang otot dan juga nyeri dan juga lain sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada jarak yang tepat. Jadi untuk melakukannya kita cukup meletakkan alat kerja kita seperti keyboard, mouse, ataupun monitor dalam jangkauan tangan yang tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, dan agar pandangan mata dapat bergerak dengan baik tanpa memerlukan banyak bergerak. Kemudian yang keempat itu ada variasi gerakan. Di sini itu kita tidak boleh terlalu lama berada dalam satu posisi. Sesekali kita juga harus berdiri, berjalan, ataupun melakukan peregangan. Kemudian yang kelima adalah pencahayaan yang baik. Sudah pasti ini juga sangat penting. Jadi kita harus memastikan pencahayaan kita cukup untuk mengurangi ketegangan mata. Kemudian poin yang keempat itu ada contoh penerapan ergonomik. Contoh penerapan ergonomik di sini yang akan saya bahas itu ada 3. Yang pertama di tempat kerja, yang kedua di rumah, dan juga yang ketiga itu dalam aktivitas fisik. Contoh penerapan ergonomik di tempat kerja itu seperti gunakan kursi dengan sandaran yang mendukung punggung. Kemudian yang kedua, sesuaikan tinggi monitor sejajar dengan mata agar tidak terlalu mendongkak dan juga menunduk. Kemudian kalau bisa istirahat setiap 30-60 menit untuk melakukan peregangan. Kemudian di rumah, kemudian contoh penerapan ergonomik saat di rumah itu ketika belajar atau bekerja dari rumah, usahakan untuk gunakan meja dan kursi yang nyaman, serta hindari bekerja di tempat tidur dalam waktu yang lama. Kemudian contoh penerapan ergonomik dalam aktivitas fisik, salah satu contohnya itu saat kita melakukan olahraga atau mengangkat barang yang berat, teguk lutut dan gunakan otot kaki, bukan menggunakan otot punggung. Sekian penjelasan tentang ergonomik yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.